keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah. Kalau kita sepintas melihat, seakan-akan di sini saya dan Anda itu aktif bisa mengasihi Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan kita yang lebih dulu mengasihi, tetapi Allah yang sudah dahulu mengasihi kita. Ya. 1 Yohanes tidak pernah jemu-jemu mengatakan dan menegaskan mengenai Allah yang adalah kasih itu. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia termasuk orang yang sangat senior. Saya kira lebih senior dari kita ya. Setiap kali dia berkhotbah, setiap kali dia memberikan pengajaran, selalu mengatakan Allah itu adalah kasih. Dan saya dan Anda diajak untuk mengasihi Tuhan yang adalah sumber kasih itu. Apakah kita bisa? Kalau kita tidak ditarik oleh kasih Allah, kita juga tidak mampu. Ya. Jadi siapa yang membenamkan kita dalam kasih Allah adalah Allah sendiri yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mendengar kode posnya kerajaan Allah, yaitu Yohanes bab 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan Anda diajak untuk mengarah kepada yang tinggi itu. Apakah saya dan Anda bisa? Saya dan Anda dimungkinkan karena kasih Allah itu sendiri. Maka kita tidak pernah boleh hanya dek-dekan, artinya secara dangkal dan secara remeh. Ya. Ini adalah satu ilustrasi yang mungkin bisa menginspirasi kita. Ya. Pada suatu hari ada seseorang yang mempersembahkan 2 bayi Raja Wali. Ya. 2 ekor bayi Raja Wali ini dipersembahkan kepada raja, dan rupanya Raja Wali ini adalah terah atau keturunan Raja Wali yang sangat bagus. Dan raja sangat senang dengan hadiah tersebut dan memutuskan untuk memperkerjakan seorang juru kunci yang berpengalaman untuk merawat Raja Wali itu. Setelah beberapa waktu Raja Wali melihat bahwa keduanya cukup besar dan sekarang mereka terlihat fantastis dari sebelumnya, maka Raja berkata kepada orang yang merawat Raja Wali tersebut, "Saya ingin melihat penerbangan Raja Wali itu. Ketika Anda memberi isyarat kepada mereka untuk terbang di langit, maka mereka juga akan terbang." Luar biasa sekali. Nah, kedua Raja Wali itu mulai berkibar segera setelah diberi tanda. Tetapi di mana satu elang menyentuh ketinggian langit, yang lain terbang selama beberapa detik dan kembali ke dahan tempat ia nangkring. Cabang yang sama dari mana 2 Raja Wali itu mulai terbang. Setelah melihat itu, Raja merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia menjadi penasaran untuk mengetahui alasan dari perilaku kontras Raja Walinya ini. Dan dia menugaskan si pelatih itu ya untuk mencari orang yang bisa kemudian mendidik Raja Wali ini. Dan apa yang terjadi setelah dikasih? Raja menyediakan hadiah.
hadiah yang banyak untuk orang yang bisa mengatasi elang ini. Elang yang Raja Wali ini yang tidak bisa terbang tinggi itu. Dan setelah melihat, didapatilah seorang petani. Dan setelah itu, Raja melihat keduanya sedang terbang tinggi di langit dan sangat indahnya. Raja tidak percaya pada matanya dan segera memanggil petugas itu. Dan segera petugas itu mengatakan, seseorang berhasil membuat Raja Wali kedua terbang tinggi dengan sangat indahnya. Nah, apa resepnya? Sambil aku ingin memberikan hadiahnya. Ya. Setelah Raja menghadiahkan mata uang emas sebagai hadiahnya, Raja bertanya, saya sangat senang dengan Anda beritahu saya bagaimana Anda melakukan ini yang tidak dapat dilakukan oleh para sarjana yang hebat dan orang yang berkualifikasi tinggi. Rupanya sebelumnya Raja sudah mencari para ahli. Ya. Dan petani itu menjawab, yang mulia, saya adalah seorang petani sederhana, saya tidak memiliki ilmu pengetahuan seperti para sarjana, saya hanya memotong dahan di mana elang memiliki kebiasaan nangkring. Karena tidak ada cabang, dia tidak punya pilihan selain terbang, dan yang telah dia lakukan dengan sangat baik. Terima kasih. Seperti Raja Wali yang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya bisa terbang begitu tinggi, tetapi selalu lebih senang berada di dahan, nangkring, di zona nyaman, kita juga terkadang meremehkan diri kita sendiri dan tidak menyadari potensi diri kita yang sebenarnya. Dalam hidup, kita terbiasa melakukan hal-hal tertentu, kita terus melakukan apa yang biasa kita lakukan, dan kita melupakan kapasitas terbang kita yang tinggi. Saudara-saudari umat kekasih Tuhan, saya dan Anda dibentuk untuk bisa terbang tinggi dalam hidup ini, meraih kasih Allah ya dengan penuh daya. Tetapi sering seperti Raja Wali yang kedua, kita jauh lebih memilih untuk tetap berada di cabang zona nyaman. Dan setelah petani memotong dahan pohon itu, Raja Wali tidak punya pilihan lain selain keluar dari zona nyamannya dan mulai bekerja. Saya dan Anda seperti Raja Wali yang hanya nangkring di dahan itu. Mager, malas gerak, karena mungkin sudah merasa sudah senior. Tetapi ingat, kalau saya dan Anda mager, malas gerak, apa yang terjadi? Kita menjadi letih lesu, menjadi bosan. Ya. Nah, dahan itulah gambaran di mana kita nangkring adalah dosa kita, rasa takut kita, rasa tidak dicintai kita, sehingga membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa, tidak bisa berkiprah untuk membagikan cinta Tuhan. Oleh karena itu, untuk terbang tinggi dalam hidup dan membuka potensi diri kita yang sebenarnya, kita perlu memotong cabang zona nyaman yang menjadi penghambat kesuksesan. Hal-hal hebat dalam hidup hanya dapat dicapai di luar zona nyaman. Ya, kalau kita belajar dari Allah yang mengasihi kita lebih dahulu, ya, dia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, dan lebih-lebih pada masa Prapaskah, kita diajak fokus untuk merenungkan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam devosi kerahiman ilahi, kita berfokus dan bermuara pada tabung Kristus ya, yang memancarkan darah dan air, lambang sakramen-sakramen gereja, dan itulah kasih Allah yang tak terhingga. Nah,
Kisah ini juga memberikan pesan yang kuat bahwa kadang-kadang kita dapat memulai penerbangan kita dengan pelatihan yang lembut, seperti yang terjadi pada kasus Raja Wali yang pertama. Di lain waktu kita memerlukan sesuatu yang jauh lebih drastis, seperti cabang kita dipotong, sehingga kita tidak punya pilihan lain selain mengepakkan sayap dan terbang tinggi seperti yang terjadi pada kasus Raja Wali yang kedua. Sama seperti sebuah kapal tidak dibuat untuk selalu di pelabuhan, dan Raja Wali tidak dirancang untuk selalu nangkring di dahan, saya dan Anda ciptakan bukan untuk yang biasa-biasa, tetapi untuk menikmati cinta Tuhan dan membalas cintanya. Kita dirancang untuk terbang tinggi dalam hidup, yang menggapai tata cinta Tuhan. Ada lebih banyak kehidupan daripada puas dengan yang akrab duniawi, zona nyaman dan zona aman. Ya. Saya kagum dengan Anda, para seniores yang menggunakan saat suci untuk berdoa. Saya membaca ada 58, terus ada juga kan Roh Kudus. Ya. Tapi ingat, kita diajak juga untuk mengakui kelemahan kerapuan kita. Ya. Maka kita tidak, sekali lagi, rumusnya itu ABC selama masa prapaskah ini. A, ask, mohon, ya. B, believe, dan C, confess, mengakui, ya, admit. Dan yang kedua adalah permit. Apa itu permit? Mengizinkan. Memangnya kita bisa mengizinkan? Kata ini perlu saya terangkan. Mungkin Anda pernah mendengarkan cerita pelukis Yesus yang mengetuk pintu itu. Setelah beberapa saat, dia menggunakan waktu untuk melukis Yesus yang mengetuk pintu itu. Ketika dia menyelesaikannya, dia mengundang teman-temannya untuk memberikan penilaian. Supaya memberi penilaian kalau ada yang kurang. Dan teman-temannya semua banyak yang memuji. Wah, lukisanmu memang luar biasa. Ya. Tetapi ada satu yang nyeletuk. Ya, aku tahu satu kekurangan dalam lukisan. Apa itu? Kamu tidak melukiskan handle pintu. Ya, Anda pernah dengar cerita itu ya? Maka dia bertanya kepada pelukisnya itu, kenapa kamu tidak membuat gambaran handle pintu di depan itu? Dan pelukis itu memberikan jawaban, memang demikian. Karena handle pintunya ada di dalam. Ya. Itulah kata-kata Yesus. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau orang membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama dengan dia dan dia makan bersama dengan aku. Inilah maksud permit, bahwa kita membuka pintu hati kita untuk cinta Tuhan. Membuka pintu hati kita untuk dirasuki, untuk dihidupi, dan untuk disuburkan dengan cinta kasih-Nya. Tidak menolak cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Cinta kasih Tuhan yang sungguh agung dan cinta yang sejati yang disediakan bagi saya dan Anda, orang-orang percaya. Dan mit yang ketiga adalah submit. Ya. Artinya apa? Kita menyerahkan. Berserah. Ya. Saya dan Anda diajak untuk dengan rendah hati menyadari bahwa saya dan Anda tidak berhak apa-apa. Saya dan Anda diajak untuk menyerahkan diri dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Menyerahkan diri untuk dicintai.
menyerahkan diri untuk dibenamkan dalam lautan kerahimannya, menyerahkan diri supaya saya dan Anda dikuduskan, menyerahkan diri supaya saya dan Anda dipakai menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Dan selain menyerah, ya, ingat, selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi begitu kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan membantu kita tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam cinta. Yang keempat ialah transmit. Apa itu? Mewartakan. Ya. Seperti siang hari ini Anda mewartakan dalam doa Anda, doa yang terwartakan. Kendati Anda disebut kelompok senior, ya. Biasanya orang kalau mendengar, ini kan sebenarnya senior itu kan menghaluskan kata yang sudah tua kan, ya. Tapi Anda diakui sebagai senior. Senior itulah pelopor. Pelopor adalah yang memulai, yang memberi contoh untuk mewartakan bahwa Allah mengasihi kita. Dan saya dan Anda tidak bisa tanpa dikasih oleh Allah. Saya dan Anda tidak bisa tanpa bersumber pada sumbernya, yaitu Allah yang mengasihi kita. Tetapi saya dan Anda diajak juga untuk komit, yaitu melaksanakan. Ya. Anda sudah dengan tekun melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan melalui hambanya, Santa Faustina. Ya. Dan saya yakin bahwa tidak hanya jam 3 sore ini, tetapi nanti jam 3 pagi pun, ketika Anda terjaga, Anda langsung mendaraskan bahwa Yesus, Engkau adalah andalanku. Artinya saya dan Anda dengan 5 menit ini mau mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Maka mari kita belajar dan kasih dari contoh Raja Wali yang kedua tadi itu. Raja Wali yang pertama itu sukses, ya, karena dia belajar dan mempraktekkan. Ya, Raja Wali yang kedua, dia nyeketem tinggal dalam dahan, tidak berani. Ya. Maka kita diajak untuk berani mengakui dan berani membuka hati, berani berserah diri, berani mewartakan, dan juga berani melaksanakan. Ya. Kalau saya dan Anda masih ingat bacaan perayaan Ekaristi kemarin, ya, bukan hari ini, kemarin, khususnya bacaan yang pertama, dikisahkan mengenai 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. 3 pemuda yang sangat berani. Ya. Dia mengakui di depan raja Allahnya, tidak mengakui kedahsyatan sang raja. Maka ketika dia disuruh menyembah berhala, dia justru mengikrarkan imannya akan Allah yang hidup. Ya. Dan mereka bertiga mengizinkan Allah melingkupi dia. Ya. Maka ketika mereka itu dimasukkan ke tanur api dengan nyala api yang dipanaskan 7 kali, ternyata raja melihat yang berjalan 4 orang, yang 1 orang seperti putra dewa. Nah, itu menunjukkan apabila kita mengizinkan Tuhan, ya, berkarya dalam hidupmu dan hidupku, kita dilindungi, kita dinaungi. Ya. Dan semua itu dilakukan dengan berani karena ya sudah, dia berserah kepada Tuhan. Berserah Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kalau aku harus mati konyol, ya, atau aku harus hidup, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Menyerahkan. Dan ingat bahwa tanpa sadar, ketiga orang ini mewartakan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga
Sang raja mengakui Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego Allah yang luar biasa. Ya. Dan ketiga orang itu sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi imannya, tidak hanya omong kosong. Bahkan ketika mereka harus menanggung derita dan kesusahan, ya, mereka tidak mengeluh sedikit pun. Ya. Maka mari para Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak pernah boleh nangkring di dahan zona nyaman kita, ya. Apalagi saya dan Anda yang saat ini sudah adalah orang-orang senior, ya mau diberi waktu berapa lama lagi, ya. Jangan sia-siakan dan jangan sampai nanti kita didiskualifikasi oleh Tuhan, ya. Maka dengan mengamalkan 5 mit tadi, ya, kita belajar dari burung Raja Wali, ya, yang konyol tadi itu. Ingat bahwa saya dan Anda, ya, dipakai untuk terbang tinggi sebagai anak-anak Allah, ya, untuk terbang tinggi, bukan untuk menghayati yang remeh-remeh saja, ya. Maka saudari-saudara umat kekasih Tuhan, permenungan kita pada siang hari ini saya tutup dengan satu pernyataan, ya. Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Jangan dikira bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Tapi orang tersebut akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Ingat ketiga pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, ya. Silakan Anda nanti membaca lagi, ya. Sekali lagi, tapi orang tersebut akan mengalami penyertaan Tuhan. Seandainya bergumul, pasti ada harapan. Seandainya di padang gurun, pasti dipelihara oleh Tuhan. Seandainya masih dalam proses, suatu saat pasti dipromosikan Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, ya. Menyerahkan, ya. Submit, ya. Ya, masih ingat, ya? Jadi apa? Admit, submit, ya. Apa? Transmit dan commit. Permit dulu, ya, permit, ya. Di admit, permit, submit, ya. Transmit, dan commit. Ya. Ingat, ya. Jadi bukan komat kamit loh, ya. Waktu itu saya lihat waktu doa itu, waduh, semuanya komat kamit. Nah, hati-hati nanti, ya. Ya. Maka ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sudah belajar keikhlasan. Tuhan yang mengasihi kita dengan tulus dan ikhlas. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sudah belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sudah belajar tentang kesungguhan memikul salib. Dan ketika saya dan Anda, apalagi para senior, merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Maka nasihatku, we are alone but not lonely. Dan Anda memang sendiri, ya. Apalagi kalau anak-anak sudah mentas, dan Anda merasa sepi, alone but not lonely. Maka kita belajar ketangguhan. Maka ketika saya dan Anda harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka saat itu saya dan Anda sedang belajar tentang kemurahan hati. Seperti Allah yang selalu mengasihi kita lebih dahulu. Karena itu para senior, tetap semangat, ya. Tetap sabar, tetap tersenyum, ya. Terus belajar.
jangan berhenti. Tapi ingat, jangan nangkring di dahan itu sehingga kita tidak bisa terbang tinggi. Inilah universitas kehidupan di mana saya dan Anda belajar. Ya, kalau Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Anda bisa seperti saat ini karena Anda sudah jam terbangnya tinggi, menikmati asam garamnya kehidupan. Saya dan Anda dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Ya. Maka ketika saya dan Anda mengalami sesuatu yang sangat berat dan merasa ditinggalkan sendiri dalam hidup ini, ingat, submit, menyerahkan. Ya. Angkatlah tangan dan kepalamu ke atas, tataplah masa depanmu. Ketahuilah, Tuhan mencintai. Maka marilah kita menimba dari sumber cinta yang paling dalam, yaitu dari lambung kasih Kristus sendiri yang memancarkan darah dan air untuk keselamatan kita. Dan disitulah sakramen gereja. Ya. Sudah 1 jam ya? Masih kuat mendengarkan? Masih Romo. Ya, saya tidak perlu menambah sessionnya ya, tetapi coba poin-poin tadi diingat-ingat. Ya, paling tidak Anda mengingat burung Raja Wali yang konyol tadi itu ya, setelah ditebang dahannya, ya, dianya melesat tinggi. Ya, ketika saya dan Anda dicurai Roh Kudus, saya dan Anda diangkat menjadi anak-anak Allah karena cintanya. Ya, itu seperti ibaratnya perahu. Perahu itu dibuat bukan untuk hanya nangkring di pelabuhan, tetapi untuk berlabuh. Ya. Berlabuh dalam samudera kasih. Ya. Ingat juga ya tentang 5 mit. Ayo coba ingat-ingat. Admit. Ya. Apa? Admit, mengakui. Permit. Submit. Commit. Transmit. Wes, kono, ojo kuman kamit yo. Diulangi, coba. Admit. Permit. Submit. Commit. Transmit. Ingat, transmit, mewartakan. Dan komit. Ya. Jadi sekali lagi, admit mengakui, permit mengizinkan, ya, submit menyerahkan, transmit itu mewartakan, dan komit itu melaksanakan dengan tekun dan setia. Ya. Amin. Terima kasih Romo Anton atas renungan yang disampaikan pada kami, di mana kami diteguhkan kembali, diberi pengertian, dan lebih mengimani Allah yang penuh kasih. Terima kasih Romo Antonius. Kami mohon Romo untuk menutup acara ini dengan doa penutup dan berkat penutup. Ya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda ada ganjelan setelah mendengarkan renungan saya? Boleh loh, atau ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing teman-teman? Nah, biasanya kalau disuruh sharing itu jadi Raja Wali jilid 2, nangkring, you know? Takut, you know? Ya nggak? Ayo, gak ada ya? Ibu Seli, ngopo Ibu Seli, umat kami. Nah, supaya keluar dari comfort zone itu loh bagaimana, Romo? Apa? Supaya keluar dari comfort zone. Ya menyadari bahwa kita itu jangan hanya enak-enak, jangan mager. Coba kalau Anda sebagai senior mager, ya boyok muloro kabeh kudu mlaku fisioterapi, you know, supaya lentur, you know. Nah,
Apa itu bukti bahwa kita suka pada zona nyaman? Ya, yang penting, nggak usah doa macam-macam lah, rahiman ilahi ngapain? Ya, itu orang mager kan? Cukup aja Bapak kami salam ya. Enggak, kita para devosan rahiman ilahi. Ya. Banyak kesaksian loh, orang yang bertekun di dalam doa kerahiman ilahi, bahkan romo-romo pun yang bertekun itu mendapatkan penyembuhan dan kemenangan. Maka tadi yang ngomongkan Bu Gebi ya, Bu Gebi HP Weknyo, you know? Bagaimana? Ya itu, pertama mengakui kita lemah. Yang kedua, kita mengizinkan kekuatan Tuhan yang memberikan kepada kita daya. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Tapi ingat, kalau sudah begitu kita berani menyerahkan. Berserah diri itu bukan berarti kita harus menang baik. Diam di dalam kasih Kristus secara aktif. Ya. Dan itu namanya the power of love. Ya, daya cinta Tuhan. Nantilah kapan-kapan kalau sempat seperti ini lagi ya, nanti ada seasonnya yang berikutnya. Kapan, Romo? Belum ada tahu saya. Kan saya kan simatupang siang malam tunggu panggilan. Ya, oke, nanti dijadwalkan. Ini Romo, bulan Juni, Romo. Ketemunya dengan orang-orang senior seperti ini. Romo mau tanya, Romo. Yang mager itu Romo. Romo. Untuk mager itu maksudnya itu tidak setelah menjadi Katolik itu tidak melakukan apa-apa gitu, Romo. Ya, dia tidak tahu. Makanya kan di gereja ada, parokimu ada nggak kursus evangelisasi pribadi. Itu cocok untuk orang-orang Katolik yang mager, doa umat nggak berani, sembahyang ini nggak berani, doa aja nggak berani, apalagi bersaksi, gitu. Ini seperti tadi yang saya tes nih, sudah yang mani bersaksi orang-orang. Padahal ada devosan kerahiman ilahi yang sudah dihanyutkan dan ditenggelamkan dalam samudera. Berilah kesaksian bahwa Allah memang mencintai aku. Itu ya. Ini tantangan. Nah, nanti Anda mungkin sudah kepingin berbuka puasa ya. Oh. Romo tanggal gitu 9, banyak yang Romo, disinggung ini di sini, Romo. Banyak yang tersinggung di sini, banyak yang mager, Romo. Oh, kalau banyak yang tersinggung bagus. Kalau mager, nanti coba orang yang tidak pernah bergerak badannya itu penting kerja KB, artinya badan kita juga menjadi kaku semua. Ya, Romo. Ayo, para devosan jangan mager. Gitu. Padahal kalau kita mau senam senior, iya. Senior senam. Ada setiap Jumat 3, Romo. Ya, tapi juga jangan kebablasan. Kita harus tahu diri kalau sudah senior, jangan pencilaan, you know. Udah ya? Ya, kita berdoa aja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih berkat kesaksian Santa Faustina. Kami kau tarik masuk ke dalam kedalaman hati Yesus Putramu yang memancarkan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan biarlah setelah kami kau teguhkan dengan sabda-Mu. Karena Engkau seperti yang dikatakan 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Dan kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang kau targetkan untuk terbang tinggi. Memberikan kesaksian yang dahsyat. Tapi kami sering mager. Karena itu kami mau mengakui kelemahan, keraguan, dan dosa-dosa kami. Kami mengizinkan Engkau mendobrak hati kami. Dan biarlah kami juga boleh menyerahkan diri dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Mewartakan kebaikan-kebaikan-Mu melalui kata-kata, pikiran, dan perbuatan kami yang nyata.
kami laksanakan apa yang menjadi perintah. Kami ingin melanjutkan perjalanan hidup kami ini, karena itu curahkanlah berkat melimpah untuk saudari kami yang mengikuti pertemuan melalui Zoom dengan berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Roh. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Antonius. Ya. Kiranya Tuhan Yesus